Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia ya, Dika. Besok ini adalah tanggal 31 hari terakhir di tahun 2015. Iya, Ada rencana liburan bersama suami, anak, atau keluarga? Maunya sih liburan keluar kota ya, tapi kalau kita lihat dari yang minggu lalu aja, long weekendnya benar-benar padat. Macet sekali Susah ya. untuk keluar kota kayaknya. Tapi memang butuh liburan ya, untuk Perlu refreshing. banget. Betul sekali. Ya, pemirsa, jelang akhir tahun dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Iya, berkunjung ke berbagai lokasi wisata di dalam kota masih menjadi pilihan. Salah satunya adalah taman hiburan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Berikut liputannya. Ocean Dream Samudra adalah salah satu wahana wisata di kawasan Ancol, Jakarta Utara yang tak pernah sepi pengunjung, terutama saat libur akhir tahun seperti ini. Untuk memasuki wahana ini, pengunjung harus membeli tiket reguler sebesar Rp165.000. Meski tidak murah, pengunjung tetap memadati wahana ini. Tak hanya dipadati, pengunjung dari Jakarta, dari luar kota, bahkan luar Jawa memilih wahana ini untuk mengisi libur akhir tahun. Ya, karena kan di Ocean Dream di sini kan memang banyak permainan-permainan yang bagus, sehingga anak-anak yang belum pernah ke sini nantinya juga akan tahu. Dan setiap tahun MTS Negeri Kendal selalu ke sini, Ancol sini juga. Berbagai atraksi hewan yang pintar dan lucu disuguhkan di wahana ini. Terdapat juga aksi singa laut yang mengundang tawa pengunjung. Membludaknya pengunjung yang datang memenuhi kursi-kursi hingga ke lantai dekat kolam pertunjukan. Meski padat, tak menghalangi antusias dan keceriaan pengunjung. Karena di sini hiburannya termasuk lengkap ya, artinya macam-macam kunjungannya, mengenalkan banyak hewan juga ke anak, kan ada lumba-lumba, kemudian ada teater, pentas teaternya ya, Scorpion Parade tadi, kemudian ini tadi kita juga habis menyaksikan singa laut ya, pentas singa laut gitu kan, artinya mengenalkan ke anak bermacam-macam hewan lah yang artinya bisa dekat dengan manusia. Selain itu, dunia fantasi atau Dufan juga menjadi salah satu wahana hiburan di kawasan Ancol yang jadi serbuan pengunjung. Akibat lonjakan, pengunjung harus rela antri untuk dapat menikmati wahana favorit mereka. Sebuah wahana baru di tempat wisata ini juga dipadati pengunjung. Wahana baru ini berbentuk pertunjukan yang memadukan teknologi multimedia dengan seluruh karakter Dufan, diiringi oleh tarian, LED efek, drum, serta atraksi parkour dan sepeda BMX. Musim liburan kali ini, pengunjung yang datang hampir memenuhi target harian, yaitu 10.000 pengunjung. Pengunjung yang datang hari ini mencapai 8.000 orang. Diperkirakan lonjakan pengunjung akan terus bertambah hingga libur awal tahun 2016 nanti. Ya, untuk target pengunjung, ya kita target adalah 10.000-an, ya 10.000, dan kita sudah mencapai 8.000. Lonjakan pengunjung, manajemen memperkirakan itu sekitar tanggal 24 ke atas ya, sampai dengan kita 2016 lah, pertengahan 2016. Meski berada di dalam kota, taman hiburan di kawasan Ancol dapat menjadi salah satu alternatif untuk menikmati liburan di akhir tahun. Alfrida Aulia, Herda Asokalani, Daai TV. Iya, berkunjung ke tempat wisata untuk mengisi libur akhir tahun dapat menjadi salah satu pilihan. Namun, saat berkunjung ke tempat wisata yang diserbu ribuan pengunjung, seringkali membuat beberapa anak terpisah dengan orang tuanya. Ya, agar tidak terjadi hal seperti itu, diperlukan pengawasan ekstra dari para orang tua. Berikut liputan selengkapnya. Dufan atau dunia fantasi menjadi salah satu tempat favorit yang tak sepi pengunjung saat libur akhir tahun seperti ini. Membludaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata tak jarang membuat beberapa anak maupun anggota keluarga terpisah antara satu sama lain. Banyaknya faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya yakni anak yang asik bermain sendiri. Pengawasan orang tua maupun keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Seperti yang dilakukan salah seorang wisatawan asal Bengkulu, Jinda. Meski berlibur dengan keluarga besarnya, Jinda berusaha mengawasi anak-anaknya dengan ikut bermain bersama mereka. Jadi kita ngikutin satu-satu dulu ini, misalnya kakaknya dulu, kakak mau main apa? Nah, jadi di situ kita sama-sama. Nanti sudah kakaknya, adiknya mau main apa? Di situ lagi kita sama-sama. Tapi sebelum tadi kita main, datang tadi kita makan siang dulu, udah itu kita sholat, baru kita main. Jadi nggak pisah-pisah gitu.
Pada musim liburan, Pusat Informasi atau Penerangan mendapat beberapa pengaduan dalam satu hari. Pengaduan mengenai terpisahnya anak dan keluarga menjadi mayoritas aduan dari pengunjung. Anak-anak yang terpisah biasanya berada di usia 9 hingga 12 tahun. Kalau untuk hari ini kurang lebih 3 orang ya, 3 anak yang terpisah itu biasanya dia kurang fokus sama orang tuanya karena melihat permainan yang lain yang menurut dia dia lebih tertarik dengan permainan itu, jadinya kadang-kadang fokusnya kurang ke orang tua dan orang tuanya mungkin sibuk sendiri sama adik-adiknya yang lain karena memang keluarga banyak yang datang hari ini. Berlibur bersama keluarga memang menjadi salah satu hal yang menyenangkan. Namun meskipun berlibur, hendaknya pengawasan orang tua tetap dilakukan untuk mengurangi resiko terpisahnya anggota keluarga di tengah padatnya pengunjung. Elfrida Aulia, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, ini memang kita harus hati-hati ya Dika ya. Bukan hanya karena banyak pengunjung, entah ribuan pengunjung, mungkin juga mereka terlalu overexcited, baik orang tua maupun anaknya. Nah kalau Dika sendiri bersama keluarga atau si kecil nih ya, kalau sedang liburan ada nggak tips khusus dari Dika? Selain harus memegang tangannya, pastinya paling tidak harus mengajarkan mereka untuk mengingat nama orang tua dan alamat. Mungkin itu bisa meminimalisir lah kehilangan seorang anak mungkin ya. ditulis di kertas, dimasukkan ke saku ya. Bisa jadi itu bisa jadi satu solusi. Baik, kita akan beralih ke informasi lain. Salah satu pernak-pernik tahun baru yang paling sering diserbu adalah trompet. Ya, alat tiup yang biasa memeriahkan malam tahun baru ini kini mulai dijajakan. Ya, salah satu produsen trompet di Jakarta adalah Warakas. Berikut kami telah meliputnya untuk Anda. Trompet adalah salah satu pernak-pernik wajib dalam menjelang tahun baru. Alat yang biasa memeriahkan malam tahun baru ini kini sudah hampir selesai diproduksi. Salah satu produsennya ada di Gang Trompet, Warakas, Jakarta Utara. Di gang yang lebarnya tidak lebih dari 3 meter ini, Ramsida dan keluarga bergotong royong membuat trompet dari berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Ada yang bentuknya corong, naga sisik, kupu-kupu, pistol, dan yang paling baru adalah naga bulu. Trompet tahun baru bentuk corong masih menjadi andalan sebab harganya yang murah, yaitu Rp7.500. Sedangkan yang paling mahal adalah trompet bentuk naga dengan mata yang menyala ini yang dijual seharga Rp25.000. Bahan baku yang digunakan untuk membuat trompet ini semua didapatkan dari Palimanan, Cirebon, kota asal Ramsida. Trompet buatannya cukup istimewa. Pasalnya, ia menggunakan balon sebagai sumber bunyinya. Sehingga apabila balon di dalam alat tiup robek, alat bunyi-bunyian ini bisa digantikan dengan balon yang lain, sehingga lebih awet dan murah. Ramsida dan keluarga telah memproduksi trompet dari tahun 2000. Dan untuk tahun ini, pengerjaannya sudah dimulai dari awal bulan November. Kalau di sini tantangannya cuma satu, yaitu hujan. Di malam tahun baru, kalau nggak hujan, insya Allah alhamdulillah habis. Kalau hujan, ya udah, namanya juga kertas. Itu dukanya bukan main itu. Menjelang tahun baru 2016 ini, Ramsida dibantu oleh keluarganya menyiapkan sebanyak 5.000 trompet serta 8 unit gerobak dorong yang akan digunakan untuk menjajakan trompetnya ke sekitar wilayah Tanjung Priok. Yeremia Tera, Budi Wiro Utomo, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Pemirsa, perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.